Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan presentasi kelompok dengan urutan yang ke-5 ya. Kemarin sudah sampai ke urutan ke-4, ke-5 harapannya bisa sampai ke-8 atau ke-9, tapi kayaknya mungkin hanya sampai di urutan ke-8. Hari ini Pak Agus sedang berhalangan karena sedang ada di perjalanan. Bu Ayu pun juga sedang menyiapkan summer school. Jadi hari ini akan dipandu oleh saya, Kak Rizvan, dan Kak Fiona sudah hadir juga di sini. Nah, seperti minggu lalu, jadi silahkan kalian presentasikan, lalu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan jangan lupa setiap masing-masing dari kalian untuk mengisi feedback untuk kelompok yang lain. Jadi sudah ada lagi tabnya di Microsoft Teams di channel minggu ini, silakan bisa diisi. Nah, kita akan langsung lanjut saja di kelompok urutan ke-5. Di sini ada Faras, Rilo, Syafina, dan Zalwa. Silahkan ya, bisa dilanjutkan. Saya sudah allow share screen untuk semuanya. Silakan untuk kelompoknya. Ya, baik Kak, izin share screen sebentar. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Di saya sudah, di Kak Fiona sudah. Sudah Kak, ya. Ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 mempersembahkan presentasi kami yang berjudul Perkembangan Desain Senapan Serbu PT Pindad. Di dalam presentasi ini, kami ingin menyajikan sejarah singkat dan timeline perkembangan PT Pindad dan produk-produknya yang penting. Kemudian kami akan memperlihatkan beberapa desain senapan serbu yang prominen dari awal perusahaan ditemukan sampai desain terbaru. Selanjutnya. Mikrofonnya masih nyala. Gantian. Untuk yang sedang presentasi mungkin bisa dinyalakan juga ya videonya ya. Apakah Zalfa hadir? Sebentar Kak. Mohon maaf, saya ada gangguan internet sedikit. Tapi baru nyala lagi. Jadi dilanjutkan ke bengkel peralatan militer yang ada di Bandung. Bengkel ini awalnya berada di Surabaya, kemudian menjadi sebuah pabrik dan sesudah itu mengalami perubahan dengan nama ACW. Kemudian pada tahun 1923, bengkel ini dipindahkan ke Bandung dan diserahkan ke Indonesia pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1983, bengkel ini berubah menjadi BUMN dan dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah timeline sejarah singkat senapan serbu produksi PT Pindad. Pada tahun 1968 sampai 1974, senjata serbu laras pertama diproduksi PT Pindad. Senjata ini merupakan modifikasi dari senapan serbu Beretta BM59 MK1 buatan Italia, dan di bawah lisensi Pindad, senjata ini diberi nama SP1. Kemudian pada tahun 1977, karena keberhasilan mengembangkan SS-77 dan SS-79, kemudian TNI Angkatan Darat dan Hankam mengadopsinya sebagai senjata standar infanteri TNI pengganti SP1 seperti yang direncanakan sebelumnya. Dan pada tahun 1982, BPPT atau Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi membuat lisensi serbu di pasaran yang sudah karena
karena senjata PT Pindad ini sudah terbukti ketangguhannya di lapangan. Kemudian pada tahun 1984, senjata serbu FNC mulai diproduksi PT Pindad. Maaf, ini sebenarnya salah. Sebenarnya tahun 1984 itu baru mendapatkan lisensinya dari FNC, kemudian pada tahun 1991 baru diproduksi SS1 ini. Kemudian pada tahun 2001 dikembangkan senjata SS2 yang memiliki desain lebih ergonomis daripada SS1. Dan pada akhirnya tahun 2005 senjata SS2 ini mulai diproduksi dan desainnya sama seperti seperti SS1 yang diadopsi dari FNC dari Belgia. Dan selama proses produksinya dilakukan perbaikan desain dan penambahan fitur. Kemudian pada tahun 2008 SS2 mengeluarkan versi bentuk senjata subcompact SS2 V5. Yang sebelumnya SS2 memiliki 3 versi, yaitu Standard Rifle SS2 V1, Carbine SS2 V2, dan para sniper SS2 V4. Kemudian pada 2016, Divisi Munisi Turen PT Pindad Malang, Jawa Timur mengeluarkan jenis senjata serbu SS3 dengan kaliber 7,62 mm. PT Pindad juga mengeluarkan senapan persorang generasi baru, yaitu SS4, yang pengembangannya masih dilakukan sampai sekarang. Next. Ini adalah senjata produksi tahun 90-an. Yang pertama adalah SPR-1, adalah senjata sniper era modern asal Indonesia yang dikembangkan, yang pertama diproduksi pada tahun 1991. Desainnya menekankan pada kesederhanaan agar biaya produksinya juga dapat diminimalkan. Kemudian ada senjata SS1, yaitu singkatan dari senapan serbu 1. Senapan serbu yang banyak diproduksi oleh senjata serbu ini banyak digunakan oleh TNI dan Polri. Senjata ini diproduksi berdasarkan senapan FNC dengan lisensi dari perusahaan Fabrico Nasional dari Belgia. Senapan ini bersama-sama dengan M16, Steyr AUG, dan AK-47 menjadi senapan standar TNI dan Polri. Tapi karena produksinya di dalam negeri, senapan ini adalah yang paling banyak digunakan dibanding yang lainnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2001 itu SS2 mulai dikembangkan dan akhirnya diproduksi pada tahun 2005. Jadi dibanding SS1, SS2 punya desain yang lebih nyaman dipegang dan lebih mudah dibawa karena nggak seberat SS1. Terus selanjutnya ada versi nomor 4 yang perbedaannya itu cukup signifikan dibandingkan versi 1. Jadi SS2 F4 ini sudah mulai diakui karena dia udah 11 kali menang kompetisi, salah satunya di kompetisi AASAM dan ARAM. Jadi kalau dibanding sebelumnya, SS2 versi 4 itu punya bodi yang lebih ringkas dan dilengkapi sama dudukan alat bidik teleskopik. Dudukan rel itu juga bisa untuk aksesoris senjata lainnya. Selain itu, dibanding sebelumnya, SS2 juga udah diperbarui fitur keamanannya. Kemudian di tahun 2008 muncul SS2 versi 5. Varian SS2 dengan laras yang diperpendek. SS2 V5 dapat menembak dengan efektif sampai dengan jarak 200 meter. SS2 V5 memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi dan cocok untuk digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Lalu ada ini senjata produksi dari tahun 2011 sampai 2016-nya. Yang pertama tuh ada Pindad SS3. Pindad SS3 ini didesain untuk menjadi main battle rifle dalam pertempuran yang dapat diandalkan pada berbagai skenario pertempuran. Mekanisme gas operated-nya tetap dipertahankan pada varian ini, tapi dikombinasiin sama magasin dengan kapasitas 20 peluru. Terus selanjutnya ada juga Pindad SS4. Maaf, itu ada kesalahan pada gambarnya, harusnya disebutnya Pindad SS4. Jadi Pindad SS4 ini baru diperkenalkan pada tahun 2016 dan diklaim oleh Pindad bahwa senjata ini punya kemampuan yang jauh di atas SS2. Terus disebut juga bisa mengalahkan senapan AK-47 buatan Rusia. Keunggulannya dibandingkan senapan AK-47 itu dari jarak tembaknya dia lebih efektif.
dia bisa SS4 ini bisa menembak 600 sampai 800 meter. Sementara AK-47 cuma punya jarak tembak efektifnya 300 meter. Jadi dia lebih panjang jarak tembaknya. Lalu ada pada tahun 2012 dari PT Pindad menerima request dari BRIMOB sama TNI untuk membuat senjata baru. Jadi yang pertama tuh ada yang SS2 V5A1. Ini yang di-request sama TNI. Jadi yang mereka tuh minta kayak ada upgradean di bagian popor lipatnya. Jadi popor lipatnya diganti jadi popor model teleskopik. Terus di bagian handguard-nya disematkan rel pada kiri, kanan, atas, sama bawah. Lalu pada rel bawah senjatanya juga sudah terpasang vertical foregrip yang mendapat menambah ergonomi dan kenyamanan dalam penggunaan senjata, jadi lebih nyaman untuk digenggam. Lalu pisir modelnya diganti dengan model lipat pada rel. Pisir dan pijera ini dapat diganti dengan berbagai jenis teleskop yang dipasang pada rel senjata. Ini selanjutnya ada SS2 V5 Komando. Ini senjata yang di request sama BRIMOB. Didesain untuk memenuhi kebutuhan senjata perang kota. Ini ukurannya dia lebih pendek, lalu lebih ringan, beratnya nggak berat banget, nyaman dipakai, dia juga tahan terhadap kelembaban tinggi dan lebih akurat setelah mengoreksi sustain rate of fire. Panjang larasnya sekitar 252 mm. Untuk kesempilan dan keunikan terhadap PT Pindad dan senjata-senjatanya, PT Pindad adalah perusahaan persenjataan utama Indonesia. Sebagai perusahaan, mereka memiliki sejarah dan peran besar dalam kontribusinya terhadap kekuatan militer, terutama dengan membangun infrastruktur manufaktur yang terandalkan dan badan teknik senjata dengan saingan skala internasional, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap produsen senjata api yang asing, luar negeri juga. Dalam produksinya, PT Pindad selalu memperbaiki desain dan fungsi dengan mempertimbangkan desain yang lebih ergonomis, tahan terhadap kelembapan tinggi karena lokasi Indonesia lebih lembab, lebih ringan, serta akurasi yang lebih baik. Mereka juga memiliki banyak desain senjata yang berasal dari modifikasi desain negara lain yang disederhanakan untuk manufaktur sehingga lebih murah dan bisa diproduksi lebih banyak. Berikut adalah daftar pustaka presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan ya teman-temannya yang mau bertanya atau memberikan feedback pada kelompok ke-5 ini. Atau dari kelompok 5 masih ada yang mau ditambahkan dulu presentasinya? Sudah cukup ya? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup, jadi silakan teman-temannya, barangkali ada yang mau bertanya atau yang mau memberikan feedback. Silakan. Izin bertanya, Kak. Silakan, ini siapa? Rafa ya? Rafa. Silakan. Saya mau nanya, apakah PT Pindad selain membuat senjata, membuat kendaraan untuk perang juga? Izin menjawab, iya, PT Pindad tuh mereka tidak hanya senjata tapi aparel militer seperti kendaraan. Lalu tidak hanya untuk militer Indonesia juga, mereka untuk private contractor di Indonesia juga mereka membuat. Ini hanya saja kami presentasinya lebih fokus kepada senapan laras panjang. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Faras. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kalau memungkinkan sambil dinyalakan juga ya videonya tadi. Ya, baik, Kak. Ya. Terima kasih, Rafa. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok ini? Bertanya atau memberikan feedback? Silakan. Kalau mau open mic atau kalau mau langsung open mic, silakan. Kalau mau tulis di kolom chat juga silakan. Saya akan tunjuk satu. Sekarang jam 13.37. Jam 37 siapa ini? Hasya yang presentasi ya?
Kan, Asya ada? Iya, Kak. Ya, silakan memberikan feedback kepada temannya kelompok yang sedang presentasi. Menurut saya udah bagus. Terus pembicaranya juga udah jelas. Tapi udah sih Kak, udah bagus semuanya. Udah bagus aja. Nggak ada komentar apa gitu atau saran untuk teman-temannya? Cuman tadi pembicaranya kurang satu ya. Zalfa nggak ada. Ada kok, tadi sudah ada. Ada. Udah. Tapi tadi ada gangguan di awal, jadi ganti internet dulu. Maaf banget. Oh. Iya, nggak apa-apa. Mungkin itu aja nanti. Jadi sebelum presentasi disiapin aja itunya. Jaringan dan lain-lainnya. Biar lebih siap. Sip. Makasih. Oke, terima kasih Hasya. Kalau permisi Kak, kalau ingin izin menambahkan saja, dari teman-teman saya sudah ada yang mengisi banyak feedback di Excel-nya. Mungkin saya bacakan beberapa saja yang saya setuju dan terima kasih banyak untuk ini. Ada yang bilang dikasih penjelasan beberapa istilah yang buat yang orang kurang buat orang awam katanya. Itu saya setuju, seharusnya ditambahkan. Itu saja sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Faras. Kalau dari saya mungkin tadi kan Rilo sempat sampaikan ada informasi yang salah. Itu nanti waktu pengumpulan diperbaiki saja ya. Nah, nanti pengumpulan presentasinya. Lalu tadi kalian sudah cukup lengkap ya penjelasannya dari termasuk yang di tahun 2005 ke 2008 dan seterusnya. Kalian banyak menjelaskan produk-produk tersebut secara teknis termasuk ukurannya, berat, lalu panjang, kenyamanan, lalu waktu tadi sempat disampaikan ada permintaan untuk menambah apa dan apa gitu. Nah, mungkin nanti di presentasi bisa kalian lengkapi beratnya tuh yang dibilang lebih berat, lebih ringan itu kira-kira berapa? Kalau ada datanya tolong dimasukkan jadi agar objektif. Mungkin kalau misalkan terlalu banyak informasinya kalian bisa sajikan dalam satu tabel yang sederhana aja. Misalkan beratnya berapa, ukurannya berapa dan seterusnya gitu. Lalu sebentar. Saya ada paket bentar ya, maaf. Sorry, saya lanjutkan lagi. Tadi ada paket. Yaitu tadi kalau misalkan memang ada data-data teknis tentang produknya bisa kalian lengkapi saja termasuk fitur-fiturnya. Kalau dari saya kurang lebih segitu aja. Mungkin Kak Fiona ada tambahan? Kurang lebih sama Kak, saya sama Kak Rispa. Ditambahkan sama kalau yang masih ada perbaikan yang tadi sudah disampaikan. Ya, oke. Terima kasih Kak Fiona. Mungkin sudah ya cukup untuk kelompok yang kelima ini. Kita bisa lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Silakan ya. Kelompok selanjutnya berarti ini kelompok Raka Virgian, Yasmin Victoria, Natalia Christina, Rafa, dan Shiva. Sebentar Kak, izin share screen dulu. Ya, silakan. Selamat siang kakak dan teman-teman. Sekarang kelompok kami yang beranggotakan Shiva, Natalia, saya Jasmine, dan Rafa juga Raka akan mempresentasikan mengenai perkembangan kereta api di Indonesia dari tahun 1867 sampai tahun 2020.
Industri kereta api di Indonesia berawal pada tahun 1867 yang dilatar belakangi dengan adanya kekurangan akses transportasi untuk mobilisasi penduduk dan angkutan komoditi ekspor yang masih terbatas. Jadi sebelum adanya kereta api, komoditi ekspor dan mobilisasi penduduk itu banyak yang masih menggunakan kendaraan yang memakai hewan ataupun mobil-mobil dengan skala kecil. Jadi belum ada kendaraan yang benar-benar bisa membawa barang maupun manusia dengan skala besar. Maka dari itu, Webb Woolman, seorang pengusaha perkebunan yang memiliki bisnis di Indonesia itu mengajukan untuk membangun kereta api di Hindia Belanda pada tahun 1863 dan kemudian pemerintah Belanda sendiri memberi izin untuk Webb Woolman untuk mendirikan perusahaan kereta api yang dinamakan NIS atau Netherlands Indisch Spoorwegen. Ini tuh adalah perusahaan kereta api pertama di Indonesia yang berpusat di Lawang Sewu, Semarang. Dan jalur pertama yang dibuat oleh NIS adalah jalur Semarang Tanggung. Itu ditandai dengan adanya lokomotif uap pertama juga yang proyeknya itu dipimpin oleh JP Bordes. Dan selanjutnya pada masa Hindia Belanda itu karena kereta api itu industrinya sangat maju, di mana lokomotif-lokomotif itu biasanya merupakan lokomotif pabrikan Jerman atau Inggris yang kemudian bentuk-bentuknya itu dan desainnya disesuaikan dengan kebutuhan di Hindia Belanda. Seperti yang ada di gambar itu, gambar teknik MJSM itu adalah lokomotif yang digunakan untuk mengangkut komoditi ekspor seperti gula pasir di Jawa Timur. Dan yang dibawa adalah lokomotif keluaran perusahaan Spoorwegen yang menjadi pesaing bagi NIS yang bentuknya juga lebih ramping daripada desain-desain lokomotif sebelumnya. Desain ini juga disesuaikan untuk melayani lintas pegunungan di Jawa Barat atau wilayah Priangan yang cukup curam dan ekstrim. Bahkan jalurnya itu cukup menanjak. Dan Spoorwegen ini juga yang menjadi cikal bakal dari perusahaan kereta api Indonesia dan industri kereta api Indonesia yang kemudian memproduksi gerbong-gerbong kereta sampai hari ini milik pemerintah Indonesia. Selanjutnya munculnya kereta listrik yang pertama di Indonesia. Banyak hasil perkebunan dan pertambangan yang dihasilkan dan dikirim ke berbagai daerah itu menjadi salah satu latar belakang keputusan pemerintah Belanda untuk pada akhirnya mulai menghadirkan kereta listrik. Lokomotif listrik pertama, Bonbon atau Jokoto, merupakan pelopor dari rel listrik yang ada hingga saat ini. Kereta listrik pertama ini pembangunan relnya dimulai pada tahun 1923 dan berlangsung hingga tahun 1924. Lalu pada tahun 1925 kereta listrik ini mulai beroperasi dan untuk pertama kalinya melintas pada rute Tanjung Priok Jatinegara. Pada tahun 1930 terjadi elektrifikasi dan jalur kereta api mencapai Bogor. Dan pada tahun 1939 kembali terjadi elektrifikasi dan jalur kereta api mencakup jalur Batavia, Manggarai, Bogor. Terus adanya jalur ini tuh menandai munculnya sistem angkutan umum yang ramah lingkungan dan menjadi salah satu transportasi yang paling maju di wilayah Asia pada masanya. Juga dari fungsinya yang diperluas dari yang awalnya hanya untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertambangan hingga digunakan untuk transportasi para pekerja. Kereta listrik yang udah ada sebelumnya menjadi sistem cikal bakal perkembangan KRL hingga saat ini. Sejak 1925, jalur kereta api ini mulai dibangun di Jabodetabek. Lalu ketika era 1970-an,
Setelah memberikan pelayanan selama puluhan tahun, pihak kereta api memperbarui lokomotifnya yang tadinya buatan Belanda diganti menjadi buatan Jepang, dan akhirnya memulai debutnya untuk mengantarkan penumpang untuk area Jabodetabek. Lalu pada 2013, layanan KRL ekonomi di semua relasi dihapuskan, sehingga seluruh perjalanan KRL di wilayah Jabodetabek dilayani oleh KRL komuter lain. Seiring hilangnya KRL ekonomi, penumpang pun tak ada lagi yang naik ke atap kereta. Akhirnya tahun 2007, KCJ berganti nama menjadi PT KAI Komuter Indonesia. Dan ini perkembangan kereta rel listrik di Jabodetabek. Berbagai macam KRL yang berada di Indonesia berasal dari Jepang, baik yang didapat secara hibah ataupun beli. Beberapa jenis KRL dari Jepang yang sudah ada di Indonesia ini ada seperti KRL Toei, KRL Rapid Toyo, KRL Toyo Mitsubishi, dan masih banyak lagi. KRL pada tahun 2000 menjadi titik bermulanya masa modernisasi armada kereta rel listrik Jabodetabek. Dengan datangnya armada KRL berfasilitas pendingin ruangan dari negara Jepang menjadi awal mula sejarah hadirnya KRL. Ini contoh-contoh foto kereta rel listrik yang komuter lain dari Jepang. Lanjut, Min. Lalu ini pengembangan kereta rel listrik di Jabodetabek. Pada tahun 2008, dibentuk anak perusahaan oleh PT Kereta Api Indonesia yang fokus pengoperasian jalur kereta rel listrik. PT KJC memulai proyek modernisasi angkutan KRL pada tahun 2011 dengan menyederhanakan rute yang ada menjadi 5 rute utama. Proyek ini dilanjutkan dengan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana termasuk jalan kereta dan stasiun kereta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kereta diesel pertama di Indonesia. Pada tahun 1993, terjadi perkembangan teknologi pesat, terutama dalam bidang lokomotif, yaitu dengan digantinya bahan bakar dari uap ke diesel. Peralihan tersebut ditandai dengan adanya lokomotif CC200 ke Indonesia oleh Amerika. Lokomotif ini diproduksi oleh J-Alco tahun 1953. Ini menjadi kereta diesel elektrik dengan kabin ganda pertama di Indonesia. Pada kedatangannya, kereta ini sangat lazim disebut oleh masyarakat Indonesia dengan gaya jengki atau yangki. Ya. Yangki itu merupakan gaya arsitektur modernis pasca perang yang berkembang di Indonesia. Lokomotif CC200 merupakan bantuan dari Amerika Serikat untuk Indonesia guna memodernisasi sarana perkereta-apian di Indonesia. Lokomotif CC200 ini diproduksi di pabrik J-Alco yang terletak di Erie, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada kedatangannya kereta ini berjumlah 27 unit dan satu unitnya itu dengan seharga 225.000 US dollar atau pada saat itu senilai dengan 1.710.000 rupiah, di mana pada kurs pada saat tahun 1950 yaitu 1 dolarnya 7,60 perak. Dan untuk fisiknya, untuk bentuknya, CC200 memiliki shovel nose atau hidung sekop. Ini berbeda dengan lokomotif yang ada di Amerika Serikat. Desain ini biasanya didesain hanya untuk di luar Amerika. Selanjutnya, apa itu J-Alco? J-Alco merupakan perusahaan gabungan dari General Electric bersama American Locomotive Company. Perusahaan ini hanya bertahan hingga 1953, yang berarti bahwa CC200 ini yaitu produk yang dihasilkan terakhir oleh J-Alco.
Dan untuk fun fact-nya, kereta ini sempat digunakan oleh delegasi-delegasi Konferensi Asia Afrika dari Jakarta menuju Bandung pada tahun 1955. Namun disayangkan hingga saat ini semuanya sudah gugur melaksanakan tugasnya. Namun jika ingin melihat kereta api CC 200 masih ada 1 unit lagi di Museum Kereta Api Indonesia di Ambarawa. Sekian. Kereta api bandara. Jadi Indonesia memiliki kereta api bandara. Yang pertama itu KA Bandara Kuala Namu. Pada 25 Juli tahun 2013, PT Kereta Api Indonesia berhasil membuat kereta api bandara untuk Bandara Kuala Namu menggunakan 16 unit kereta hasil produksi perusahaan Wujin Industri Piri Korea Selatan. Setiap harinya KA ini melakukan 42 perjalanan dengan jarak tempuh 27,9 km. Kapasitasnya mencapai 6.880 orang perharinya dengan fitur LCD TV, Wi-Fi, dan rak bagasi. Alasan kenapa dibangun kereta untuk bandara ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan transportasi dari bandara, karena bandara cenderung padat sehingga butuh kereta untuk menghubungkan bandara dengan kota. Kereta ini menghubungkan stasiun KA Bandara dan stasiun KA Bandara Kuala Namu Airport Railing Station atau ART. Kedua stasiun ini sudah dilengkapi dengan sistem tiket dan pembayaran modern, serta tersedia customer service di stasiun dan juga bandara. Setelah KA Bandara Kuala Namu, ada KA Bandara Soekarno-Hatta. Jadi selang 3 tahun, yaitu pada tahun 2016, PT Railing kembali berhasil mengoperasikan KA Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, menghubungkan Manggarai sampai Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 36,3 km. Kali ini kereta diproduksi oleh PT Konsorsium Bombardier asal Indonesia, jadi udah nggak ngambil dari Korea lagi. Memiliki kemampuan menempuh kecepatan 100 km per jam dan melakukan 124 kali perjalanan dengan membawa 33.728 penumpang setiap harinya. Dilengkapi dengan berbagai fitur seperti rak bagasi, LED TV, CCTV, kursi penumpang disabilitas, kursi yang dapat direbahkan, USB port, Wi-Fi, vacuum toilet system, baby changing table buat ganti popok bayi atau menyusui, dan sistem informasi penumpang. Kenapa KA Bandara Soekarno-Hatta memiliki fasilitas yang lebih baik? Adalah karena Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara internasional dan jumlah turis yang datang ke Soekarno-Hatta pun lebih banyak. Selain itu, kepadatan Soekarno-Hatta juga sangat tinggi. Bisa dilihat kalau kalian hendak ke Soekarno-Hatta pasti sering mengalami kemacetan di tol kan. Maka dari itu ini adalah salah satu solusi dari permasalahan kemacetan dan kepadatan transportasi yang berlalu lalang di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, selain itu, Indonesia juga memiliki MRT dan LRT. LRT itu singkatan dari Light Rail Transit. Kalau MRT itu singkatan dari Mass Rapid Transit. Sebenarnya keduanya itu memiliki merupakan sebuah solusi untuk permasalahan yang sama, yaitu untuk memecahkan kemacetan dan kepadatan transportasi di Indonesia yang penduduknya itu populasinya sangat tinggi. Karena kalau kita semua menggunakan kendaraan masing-masing, maksudnya bawa mobil atau motor, akan berdampak kemacetan. Dan ini itu untuk mengurangi kemacetan. Yang pertama itu LRT Palembang. Pada 1 Agustus 2018, LRT pertama di Indonesia dibuat di Palembang dengan panjang jalur 23 km. KA ini beroperasi dari kawasan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hingga Gelora Jakabaring Palembang. Terdiri dari 13 stasiun yang memiliki 2 lantai, yaitu lantai concourse dan peron. Stasiun juga sudah dilengkapi dengan smart gate di mana pengunjung dapat membayar tiket menggunakan e-money dengan di-tap. Kemudian di Jakarta juga ada LRT.
terbentang sepanjang 5,8 km dengan 6 buah stasiun, hasil produksi Hyundai Korea Selatan. Merupakan kereta pertama di Jakarta dan Jawa yang menggunakan sistem third rail. Jadi third rail ini itu sistem yang memanfaatkan rel kereta ketiga untuk mengalirkan listrik, sehingga tidak digunakan kabel pada bagian atas rel yang terlihat berantakan. Jadi kalau teman-teman semua perhatikan kereta api yang menggunakan sistem third rail ini sebenarnya kereta listrik, cuman kalau sebelum adanya kereta ini tuh listriknya itu dihantarkan menggunakan kabel yang seperti yang memanfaatkan tiang listrik di atas rel biasanya, jadi terlihat berantakan. Nah, dengan sistem ini si listriknya itu diantarkannya melalui si rel ya, jadi nggak berantakan lagi dan lebih efisien tempat. Kemudian ada juga MRT Jakarta. Pada Maret 2019, proyek MRT di Jakarta mulai beroperasi. Memiliki rute sepanjang kurang lebih 16 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI dengan 13 stasiun. Kereta MRT dibuat di perusahaan Nippon Sanrio asal Jepang. Kemampuan membawa 1.950 penumpang dalam satu rangkaiannya. Kereta ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam. Total kereta yang beroperasi di Jakarta adalah 16 unit rangkaian. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya juga sudah jauh lebih modern ya, karena cenderung membulat dan sudah lebih sederhana. Oke, selanjutnya. Ya, untuk merekap semua presentasi tadi, ini adalah timeline dari perkembangan kereta api overall di Indonesia. Mulai dari tahun 1867, tadi ada lokomotif uap pertama di Indonesia, tahun 1925 kereta api listrik, tahun 1953 kereta diesel asal Amerika, tahun 1970 kereta listrik yang sudah berganti dari Belanda ke Jepang, kemudian 2013 ada kereta api bandara, dan yang terakhir adalah LRT Jakarta Palembang dan MRT Jakarta. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami pakai juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan langsung buka tanya jawab aja dan feedback untuk teman-temannya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan feedback kepada kelompok yang sedang presentasi. Bisa melalui kolom chat atau langsung open mic aja. Oke, sambil menunggu temannya yang mau feedback, mungkin saya akan sampaikan feedback saya dulu. Teman-teman yang mau sampaikan feedbacknya silakan atau nanti bisa langsung open mic aja. Kalau dari saya apresiasi ya, cukup komplit juga, cukup lengkap juga si datanya. Dan kalau menurut saya pribadi, visualnya cukup baik ya. Boleh tahu nggak siapa yang bertanggung jawab paling utama di layout PPT-nya? Yang layout PPT siapa? Masa bareng-bareng, nggak mungkin 5 tangan? Aku jawab ya, Kak. Jadi kita nentuin kayak cari referensinya buat layoutnya, terus kita bikin masing-masing gitu. Tapi udah berdasarkan referensi yang kita pilih gitu. Oke, sip. Kalau saya pribadi sih apresiasi ya, tapi itu selera. Saya apresiasi juga soalnya datanya cukup lengkap, termasuk tadi kalian sudah sampaikan di awal latar belakang kenapa adanya atau munculnya kebutuhan kereta api ini di Indonesia gitu. Di latar belakang oleh apa, dipengaruhi oleh negara mana, lalu kemudian kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Itu kan kalian sampaikan tadi di awal-awal. Nah, mungkin ini juga bisa jadi masukan untuk kelompok selanjutnya yang akan presentasi, kalian bisa lengkapi juga. Jadi sebuah produk atau sebuah sistem muncul di masyarakat itu kenapa? Dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat seperti apa gitu, kebutuhan manusia seperti apa gitu. Lalu kalian pun tadi juga cukup lengkap ya jabarannya tentang yang di dalam keretanya termasuk seperti kursi disabilitas, terus kemudian
social impact kepada lingkungannya, termasuk kayak tadi MRT, LRT dan sebagainya, kan itu sangat membantu transportasi umum, termasuk banyak produk atau sistem yang kalian sampaikan dan pengaruhnya kepada sosial. Karena memang ya produk itu nggak cuman memberikan fungsi ya, misalkan kayak kursi itu memberikan fungsi untuk duduk, tapi kan manfaatnya ada kenyamanan, lalu menjaga kesehatan dan sebagainya. Jadi ada fungsi dan ada manfaat. Itu kalian kalau menurut saya cukup lengkap. Teman-teman nanti mungkin bisa melengkapi juga datanya. Mungkin kalau misalkan kalian, saya mau nanya, kalau PPT-nya berapa slide ya tadi ya? Kok kayak banyak ya? 11 sih, Kak. 11 tuh sama cover. 11 sama cover ya? Soalnya kemarin kan maksimal 10. Mungkin nanti bisa dimampatkan aja ya. Next, tapi sekarang nggak apa-apa. Tadinya saya mau ngasih, mau ngasih masukan lagi, untuk kereta api itu kan nggak cuman kereta api secara umum. Senior kita banyak yang bekerja juga di kereta api dan banyak fokus perancangannya di seaternya, jadi tempat duduknya, interiornya, lalu termasuk banyaklah ada kalau kalian sudah sempat diasisin oleh Kamia, suaminya Kamia itu Kak Freddy, itu bekerja di sebuah studio desain yang memang banyak menangani tentang seaternya kereta api gitu. Jadi memang seater kereta api itu banyak, apalagi kan yang berinteraksi dengan kita kan berinteraksi dengan manusia itu seaternya, duduknya gitu. Jadi mungkin kalau masih sempat kalian tambahkan di dalam PPT-nya, tapi kalian kondisikan aja karena sudah cukup banyak sih, 11 slide itu cukup banyak. Dan mungkin gitu sih kalau dari saya, datanya sudah cukup lengkap, dipertahankan terus performance-nya. Dari saya gitu cukup. Kak Fiona ada tambahan lagi? Cukup Pak, sudah sangat lengkap. Ya. Presentasinya. Ya. Oke, mungkin nanti bisa dilengkapi aja ya. Kalau ada yang kurang, yang tadi mungkin maksudnya tentang seater, kalau misalkan memang masih ada space atau masih ada cukup ruang di dalam PPT-nya, silahkan ditambahkan, tapi kalau misalkan memang tidak, ya dikondisikan aja. Terus daftar pustakanya juga, tadi kalian saya lihat ada beberapa buku, itu juga bagus, jadi nggak cuma internet aja, ada buku juga. Gitu dari saya. Teman-temannya ada yang mau komentar dulu? Tetap saya akan panggil satu. Sekarang 14.04. Esther Yanti ada? Hadir, Kak. Ya, silakan diberikan feedback-nya kepada teman yang sedang presentasi. Singkat aja. Menurut saya presentasinya udah bagus, terus penjelasannya udah cukup lengkap. Ya, layout-nya menarik. Mungkin segitu saja dari saya. Oke. Sudah ya, Esther ya? Ya. Ya. Terima kasih. Ya sudah, kalau begitu, kalau sudah tidak ada feedback atau pertanyaan lagi, kita akan tutup kelompok ini. Terima kasih. Silakan bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, kita akan lanjut di kelompok selanjutnya. Kak Fiona, bisa dibukakan siapa lagi yang selanjutnya? Di saya masih loading. Ya, baik, Kak. Ini ada Hilwa ya. Hilwa, Sarah, Putri, Esther, Nadia. Oh, ini sudah muncul semua ya? Oke, silakan aja ya, bisa langsung. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 7, hari ini kami akan presentasi dengan judul Perkembangan Desain Kapal dan Layar Pinisi di Sulawesi Selatan dari abad ke-16 hingga ke abad 20. Jadi saya jelaskan dulu dari definisi apa itu pinisi. Jadi yang disebut pinisi itu adalah sistem layarnya atau rig, tiang-tiang layar dan konfigurasi tali dari jenis kapal layar Indonesia yang berasal dari orang-orang Konjo, kelompok subetnis Makassar, dan sistem ini terinspirasi dari
layar sekunder Eropa yang pada saat itu berlalu larang di Makassar. Pada sistem layar pinisi ini, dia memiliki 7 hingga 8 layar yang ada di 2 tiang dan diatur dengan cara yang mirip pada kedua tiangnya. Pada umumnya, sistem layar pinisi itu dipasang di 2 jenis badan perahu. Yang pertama itu jenisnya badan palari, yaitu bentuk awal lambung pinisi dengan lunas melengkung, dan perbedaannya dengan yang satu lagi yaitu jenis lamba itu ukurannya lebih kecil. Nah, untuk asal kata pinisi atau etimologinya ada beberapa sumber. Yang pertama itu kata pinisi itu berasal dari kata Venesia atau nama kota pelabuhan di Italia. Terus kata Venesia ini berubah menjadi pinisi karena ada proses fonetik dialek konjo. Yang kedua, kata pinisi itu berasal dari kata panisi yang berarti sisip. Dan kata mapanisi atau menyisip itu maksudnya adalah menyisipkan makna spiritual di setiap bagian kapal dan menyambungkan semua lantai, dinding, dan tiang kapal agar air tidak akan masuk ke dalam kapal. Yang ketiga, nama pinisinya itu diberikan oleh Raja Talo VII Imangingarang Daeng Makilo. Pinisi itu berasal dari 2 kata, yaitu pikuru yang artinya pola yang baik dan binisi, yaitu nama ikan kecil yang gesit dan tangguh pada masa itu. Kemudian kedua kata itu bergabung menjadi pinisi. Next. Jadi awal mulanya itu pelaut Bugis Makassar menggunakan raf dan perahu. Raf perahu ini tuh terbuat dari gelondong kayu besar yang dikeruk mirip seperti lesung padi, namanya lepa-lepa. Nah, lepa-lepa ini asalnya tuh dari orang Bajau Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, tapi lepa-lepa ini ukurannya kecil dan hanya digunakan di pesisir pantai. Jadi untuk pengarsipan dari kapal pinisi itu sebenarnya bermacam-macam gitu datanya, tergantung sumbernya. Next. Tapi pada garis besar itu di abad ke-18 kapal yang digunakan itu bernama kapal Padewakang. Nah, kapal Padewakang ini dia memiliki panjang 30,2 meter, lebar 4,6 meter, dan kedalaman 3,7 meter. Lalu dia juga memiliki 2 tiang dengan 2 layar tanja. Kapal Padewakang ini muncul karena meningkatnya kebutuhan kapal dagang jarak jauh dan armada perang di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Kapal ini adalah kapal jarak jauh pertama yang dapat mengarungi lautan yang berasal dari Bugis Makassar. Dan nama kapal Padewakang ini beberapa ahli menduga bahwa namanya itu berasal dari Pulau Dewakang, yaitu pulau yang menjadi acuan navigasi antara Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Dan di sini bisa dilihat ini gambarnya adalah ukiran kapal Padewakang yang berasal dari Inggris pada tahun 1792. Nah, tipe kapal Padewakang ini itu sangat menggambarkan sifat kapal Nusantara sejak kedatangan kolonial. Di sini dideskripsikan bahwa kapal itu adalah memiliki sebuah lambung yang menurut standar Eropa berukuran sedang yang dilengkapi dengan 1-2 geladak, kemudi samping, dan layar jenis tanja yang dipasang pada sebatang tiang tipot tanpa laberang. Padewakang ini dibangun dengan teknik plang dowel dengan menggunakan kulit kayu tertentu pada sambungan papannya. Jadi dia menggunakan sambungan. Penggunaan kulit kayunya ini karena dia menjadi penyumbat papan agar anti bocor, dan itu plang dowel ini juga bisa ditemukan di berbagai pembangunan perahu tradisional Indonesia dari dulu sampai masa kini. Next. Nah, terus pada abad ke-19 ada kurang lebih 1.000 orang yang menggunakan ratusan kapal Padewakang. Mereka rutin berlayar ke Australia menuju wilayah Arnhem dan semenanjung Carpentaria atau ke pantai Kimberley. Nah, armada ini bisa mendatangkan 40-50 Padewakang yang berlayar setiap bulan Desember.
Dengan kapal jenis inilah, para pedagang-pedagang Makassar atau yang biasa disebut Makassan berlayar dari Sulawesi menuju pantai utara Australia untuk berburu teripang, kemudian dijual kembali ke pedagang Cina. Hubungan akrab pada suku Yolngu, masyarakat wilayah timur, dan Pelaut Makassar berlanjut hingga sekitar 1,5 abad kemudian. Armada ini juga berlayar ke pulau-pulau timur, Kepulauan Indonesia, Jawa, kemudian ke Kimberley, Australia Barat. Dalam masa itu mereka mengembangkan hubungan sosial ekonomi dan di sana suku aborigin yang cerdas berlayar ke Makassar, kemudian membuat fenomena yang populer pada saat itu untuk mereka akhirnya menikah. Pada abad ke-20 muncullah perahu Pajala dan Patorani sebagai perkembangan variasi ukuran dari kapal paduakang. Perbedaan keduanya adalah Patorani itu berukuran lebih besar daripada Pajala. Layar yang digunakan untuk kedua perahu adalah layar tanja, yaitu layar yang umum ditemukan di Indonesia. Dan perubahan yang baru adalah jangkar kapal berada pada haluan kapal. Dan pada sistem kapal Pajala diberikan tambahan tiang cucur dan layar haluan. Nah, tiang cucur itu adalah bowsprit atau tiang panjang yang ada di depan kapal seperti pada gambar di bawah ini, dan layar haluan atau layar depan. Nah, tidak ada kabin di buritan lambung Pajala yang akhirnya mengalami modifikasi dengan ditambahkannya papan sehingga membuat lambung lebih tinggi dan meningkatkan kapasitas kargo. Bentuk mirip tangga dibuat di haluan dan dek buritan menggantung yang dinamakan ambeng juga ditambahkan. Nah, setelah itu modifikasi yang terjadi pada kapal Pajala tadi menghasilkan kapal yang bernama kapal Salompong. Nah, pada bagian kapal atau buritan diberi penambahan ruang yang membentuk suatu bentuk yang bernama rem basang atau ekor pada buritan kapal dan dipasang layar persegi panjang yang pada dasarnya masih berupa tanja, cuman sekarang sudah lebih mirip sekunar kecil Eropa. Berikutnya, ternyata dalam aplikasinya kapal Salompong ini dinilai terlalu lambat dan tidak aman jika membawa muatan besar. Walaupun tadi badan kapal sudah dibuat lebih tinggi, karena haluannya ternyata terlalu pendek sehingga air mudah masuk ke dek kapal. Seperti ini gambarnya, ini bagian bawah kapal yang tenggelam di air jika digunakan, dan ini kayak badan yang tersisa di atasnya jika dilihat dari daratan. Nah, dari kendala itu akhirnya diberikan tambahan lagi pada haluan kapal yang bernama anjong. Nah, anjong ini adalah buritan, tambahan di bagian buritan kapal agar kapal menjadi lebih lancip dan tetap mempertahankan bentuk rem basangnya. Badan kapal ini disebut sebagai kapal palari. Dengan versi ukuran lebih panjangnya adalah lamba. Keduanya masih menggunakan layar tanja. Nah, ini ada foto keterangan di sini. Bagian yang diwarnai kuning terang adalah papan yang ditambahkan untuk meninggikan lambung dasar. Dan ini tambahan bagian haluan dan buritannya. Setelah itu, badan palari menjadi badan kapal yang paling populer di Sulawesi Selatan, seiring bertambahnya kapal Eropa yang berlabuh di Makassar. Layar schooner pada kapal Eropa mulai diadopsi oleh masyarakat sekitar karena pengembangan layar yang lebih bersifat Eropa itu adalah kemudahan dalam pemakaiannya. Nah, bila anginnya bertambah, maaf ini tidak ada tulisannya. Nah, pada kalau menggunakan layar tanja yang seperti sebelumnya itu, kalau anginnya bertambah, orang di atas perahu harus menggulung layarnya yang begitu besar ke atas bom atau badan kapal di bawahnya. Suatu pekerjaan yang berat dan berbahaya. Adopsi layar schooner ini melahirkan sistem layar baru yang kita kenal sekarang sebagai layar pinisi yang digunakan hingga saat ini. Nah, dan ini desain akhir dengan layar pinisi dengan keterangan bagian-bagiannya di sini. Iya, yang kalau yang sini ini keunikan dari kapal pinisi. Jadi kapal pinisi itu pembuatannya diwarnai oleh upacara-upacara adat. Jadi di dalam surat Babat Lagio
disinggung dokumentasi dari dokumentasi dari kapal pinisi ini. Jadi ada kayak seorang pangeran dari kerajaan Luwu yang ingin pergi ke Tiongkok untuk meminang seorang putri. Tapi pada saat sekembalinya ia dari Tiongkok, kapalnya pecah dan pecah ke arah tiga daerah, yaitu Tanah Bira, Ara, dan Tanah Lemo. Terus dari pecahan-pecahannya tersebut dibuatnya lagi kapal, dan oleh masyarakat Makassar tuh dipercaya kalau kapal-kapal tersebut menjadi cikal bakal kapal pinisi. Secara tradisional pembuatan kapal pinisi ini awalnya dicari dulu hari baiknya. Biasanya diambilnya di tanggal 5 atau di tanggal 7 dari bulan yang sedang berjalan, karena tanggal 5 itu melambangkan rezeki yang di tangan, dan tanggal nomor 7 itu melambangkan rezeki yang akan datang. Biasanya pembuatan kapal pinisi ini diketuai oleh kepala tukang yang disebut punggawa. Nah, punggawanya itu yang mengepalai pencarian kayu. Kayu-kayu kapal pinisinya ini ya pokoknya kayak merusuk pada bagian-bagian kapal itu. Biasanya sebelum pemotongan kayunya, pohonnya itu diberi persembahan untuk mengusir roh-roh dari pohonnya itu. Terus setelah kayu-kayu dikumpulkan lalu dikeringkan. Pada tahap pertama adanya upacara kalebisaeng, yaitu pemasangan papan pengapit lunas. Lalu dilanjutkan oleh upacara anjareki untuk penguatan lunas. Dalam tahap ini biasanya kapal pinisi itu dibangun dari bawah banget, dari bagian bawah banget. Biasanya itu bisa sampai 126 lembar kayu. Lalu dilanjutkan oleh bagian buritan dan penempatan kontrol kapal bagian bawah. Terus setelah kapal pinisi sudah jadi, biasanya ada pengamplasan, yaitu campuran dari minyak kelapa sawit dan kapur. Setelah itu proses akhirnya itu ada panyorong lopi, yaitu pelepasan. Tapi sebelum panyorong lopi itu ada upacara adat namanya apasili, yaitu untuk nolak bala. Biasanya upacara ini kayak ada kurban gitu. Kalau kapalnya kurang dari 100 ton, yang dikurbanin itu kambing. Tapi kalau lebih dari 100 ton itu yang ditumbalin itu sapi. Habis persembahan itu barulah proses panyorong-ngopinya terjadi. Terus di situnya itu dipasang juga bagian tengah kapal yang menjadi lambang bayi pemotongan tali pusar seperti bayi yang baru lahir. Terus saat pelepasannya kapal pinisi ke laut itu, kan kapal pinisi itu kan ada 7 ya, tapi secara tradisional tiang kapalnya itu baru di daratan baru dibuat 5. Baru kalau udah berlayar ke laut baru dipasanglah 2 lagi. Dari cara pembuatannya yang secara tradisional ini, inilah kenapa kapal pinisi ini masuk ke pada Desember 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi menjadi warisan budaya. Next. Ini daftar pustakanya. Ya, demikian
Lu aja deh, Hil. Ya, demikian presentasi kelompok saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa di-close dulu screen-nya ya. Oke. Habis tanda tangan perjanjian barusan ada MOU, soalnya ada materinya. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Silahkan untuk teman-teman yang mau memberikan feedback atau pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi, silahkan ya, bisa kalau tulis di kolom chat atau langsung open mic. Masih ada waktu. Sambil teman-temannya barangkali ada yang mau bersuara atau chat langsung ke teman-teman yang sedang presentasi, saya sampaikan dulu feedback dari saya. Kalau dari saya, kalau dari presentasi kalian tadi bisa dilihat kan berarti memang kapal itu kan juga barang ya, maksudnya sesuatu yang dirancang oleh manusia gitu, bukan hasil alam gitu, yang merupakan desain produk juga, walaupun besar gitu, walaupun transportasi itu kan dirancang oleh manusia. Nah, barang atau produk, kalau kalian jabarkan tadi kan sifatnya atau fungsinya bukan hanya untuk transportasi saja kan. Tadi banyak kalian sampaikan ada yang digunakan untuk upacara, untuk ritual dan sebagainya, betul kan ya? Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa ya produk tuh nggak cuman ada fungsinya aja gitu. Contohnya yang sudah kalian sampaikan tadi, kapal itu bisa memiliki makna banyak hal, sampai untuk pembangunan kapal aja harus sampai ada pengorbanan dan sebagainya. Mungkin itu ada kepercayaan juga bahwa oh, dengan kita memberikan kepada alam atau kita memberikan kepada sesama kita akan menjadi lebih aman dan sebagainya. Jadi itu sangat masif sekali kan. Jadi produk semakin masif juga dan semakin mencakup banyak masyarakat juga, banyak budaya atau banyak adat, itu pun juga memiliki nilai yang semakin kental juga. Nah, itu yang mungkin bisa kalian ingat bahwa sebuah produk tuh nggak cuma memberikan fungsi aja, tapi bisa menghasilkan nilai. Termasuk produk-produk zaman sekarang yang memberikan gaya hidup, sama di zaman dahulu pun juga seperti itu. Nah, itu tentang produk dan nilai budaya. Lalu di presentasi kalian tadi sempat ada disampaikan membawa orang dan sebagainya. Mungkin jika ada data yang bisa kalian dapatkan dari setiap kapal pinisi yang berubah-berubah itu, mungkin kalian bisa tambahkan di situ volume orang yang bisa naik di kapal tersebut. Udah ada belum ya? Udah sempat ada belum? Takutnya saya lupa nggak ngedengerin tadi. Kalau untuk data berapa orang yang bisa naik belum ada. Belum ada. Nah, mungkin coba kalian cari data faktualnya, kira-kira mereka bisa mengangkut berapa orang. Semakin ke sini makin banyak atau makin sedikit, bisa jadi makin ke sini makin banyak, bisa jadi karena kemudahan material untuk didapatkan, adanya teknologi akan memudahkan proses pengerjaan dan sebagainya. Tapi bisa juga makin ke sini makin ke modern, volume transportasi itu makin sedikit. Kenapa? Karena selain efisiensi efisiensi material, efisiensi dan sebagainya, bisa juga karena kebutuhan orang-orang itu, misalkan kita punya satu alat transportasi digunakan pada satu waktu dengan dua alat transportasi yang digunakan dua jadwal yang berbeda, itu kan lebih otomatis akan lebih efisien kan untuk memudahkan pekerjaan orang. Misalkan satu kapal penjelajahan hanya di jam 10. Tapi kalau ada dua, kita bisa ada jam 10 dan jam 11. Walaupun volumenya sama, tapi kita akan menghasilkan jalur yang lebih efektif dan efisien gitu. Nah, itu mungkin termasuk kayak yang satu kegunaannya untuk mungkin kelas ekonomi, yang satunya lagi digunakan untuk kepala suku aja atau upacara, misalkan pernikahan dan sebagainya. Jadi yang satu untuk fast consumption, yang satunya lagi untuk hal-hal khusus. Jadi yang satu lebih dirawat. Mungkin seperti itu. Nah, di situ mungkin kalian bisa tambahkan juga apakah ada perubahan volume dari orang yang diangkut dari zaman dulu hingga zaman sekarang.
Mungkin lalu bisa juga kalian tambahkan, ini satu slide lagi sih, kalian lihat lagi masih cukup apa enggak. Kalau nggak cukup mungkin sebagai tinjauan kalian aja. Kapal pinisi kan kalau sekarang kan mungkin kita akan lebih banyak bertransportasi laut menggunakan kapal feri atau mungkin kapal yang lain gitu. Nah, kapal pinisi kan sudah jarang digunakan. Tapi makin ke sini pariwisata itu kan juga makin naik. Nah, apakah ada sebuah fenomena atau kondisi di mana kapal pinisi itu istilahnya kalau misalkan sekarang kan bisa dibilang kapal pinisi sudah jarang digunakan. Apakah saat ini ada penggunaan kapal pinisi lagi, namun ada pergeseran, misalkan untuk pariwisata gitu. Soalnya kan kalau bisa kita lihat kan pariwisata sudah mulai sangat beragam, sangat diversif, dan termasuk kapal persiar pun juga salah satu pariwisata. Nah, apakah ada juga penggunaan kapal pinisi yang bergeser dari yang awalnya hanya transportasi, hanya untuk ritual, hanya untuk kebudayaan, untuk dan sebagainya, apakah ada pergeseran penggunaan kapal pinisi sebagai apapun, nggak harus pariwisata di zaman sekarang gitu. Nah, jika ada dan memang masih cukup slide-nya, cukup kontennya, silakan ditambahkan. Tapi jika tidak ada atau tidak cukup, ya mungkin itu bisa jadi tinjauan kalian lagi. Soalnya kan ada pergeseran dari dulu kapal yang awalnya dibuat, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, volumenya seperti apa, termasuk visualnya seperti apa. Kan sebenarnya mereka bisa aja mengganti materialnya dengan yang apa, tapi kan mereka tetap mempertahankan material tersebut. Mereka tetap mempertahankan volume, aksen, ukiran, semua elemen-elemen visualnya seperti itu. Nah, itu kan pasti ada pertimbangannya. Apakah mungkin zaman sekarang masih digunakan lagi si kapal pinisi, tapi apakah ada pergeseran makna? Gitu. Mungkin kalau dari saya gitu feedbacknya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan lagi, pertama tadi yaitu kapal, baik produk apapun, sebuah produk itu nggak cuma memberikan fungsi saja kepada pengguna atau kepada masyarakat atau kepada sosial, namun produk itu juga memiliki nilai atau memberikan sebuah impact, memberikan sebuah efek kepada masyarakat, termasuk kepada budaya. Lalu di slide kalian mungkin tolong dicari datanya volume orang yang bisa diangkut. Soalnya kan mau nggak mau kapal yang diangkut adalah ya manusia mungkin ditambah barang. Volume orang yang bisa masuk di situ kira-kira berapa? Silakan kalian masukkan aja di masing-masing slide-nya aja. Terus lalu satu lagi, jika kalian ada pergeseran penggunaan kapal pinisi di zaman modern, apakah ada? Silahkan ditambahkan gitu. Mungkin dari saya gitu aja. Teman-temannya ada yang mau memberikan feedback secara langsung dulu? Atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, otomatis akan saya panggil lagi. Sekarang jam 14.30. Saya akan panggil 30. Muhammad Faik. Ada Muhammad Faik? (175-19-030) Muhammad Faik ada? Di participants juga nggak ada. Oke. Kalau begitu, saya akan panggil random dari nama. Muhammad Naufal Rehansah, ada? Ada, Pak. Silakan feedback-nya untuk teman-teman yang sedang presentasi. Lebih ke pertanyaan boleh, Pak? Boleh, silakan. Saya pengen nanya, kapal pinisi ini kan udah dari zaman dulu banget gitu ya. Dulu mereka proses desainnya itu kurang lebih sama kayak sekarang dengan lembar kerja dan segala-segala gitu, atau mereka beda caranya karena kebetulan belum ada akses ke kayak seperti sekarang gitu. Ya, itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Naufal, silakan kelompoknya ada yang mau menjawab, silakan. Mungkin kalau belum pernah dapat ya datanya kayak gimana. Mungkin tadi kan ada beberapa sketsa yang ditunjukkan kayak tadi sambungan hongganya kayak gimana atau begitu-begitu. Paling mungkin mirip sama sekarang, tapi memang sangat manual gitu. Mungkin tapi kalau untuk kayak proses pastinya bagaimana, spesifiknya gimana, kami belum ada research soal itu.
Itu dari Hilwa sudah cukup ya? Oke, Nah, makasih. ya. Naufal cukup jawabannya? Lumayan sih, Pak. Oke. Ya, oke. Mungkin saya akan tambahkan juga untuk tadi di presentasinya mungkin juga sudah sempat terlihat ada beberapa sketsa. Mungkin proses perancangan tuh otomatis akan sama ya sebelum membentuk 3 dimensi, otomatis kita akan 2 dimensi. Seperti yang materi yang sudah pernah disampaikan di pertemuan 1 waktu itu, termasuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang Mesir kan dari zaman dulu orang sudah mengenal gambar, torehan, dan segala macam. Nah, pertama mungkin tidak adanya bukti itu karena hilangnya perekaman sejarah itu. Mungkin dulu mereka membuat sketsa tapi tidak ada bukti, jadi kita tidak bisa melihat lagi mereka sketsanya seperti apa atau gambarnya seperti apa. Atau mungkin juga mereka hanya trial dan error, maksudnya orang Indonesia mencoba-coba gitu. Apalagi dipandu tadi kan disampaikan juga bahwa ini dipengaruhi juga oleh pengaruh budaya asing. Nah, orang asing itu otomatis nyuruh kayak kerja rodi dan sebagainya sambil masa-masa penjajahan. Buat ini, buat itu, gitu. Apalagi mengingat tadi kan kalau pinisi ini tadi sempat disampaikan bahwa dominasinya dari Pulau Sulawesi kan ya. Jadi bukan di Pulau Jawa yang mana penjajahan itu banyak sekali didominasi di Pulau Jawa. Mungkin memang ada perbedaan sedikit. Termasuk sketsa yang ada di zaman dulu dengan zaman sekarang otomatis sangat berbeda. Kayak kalau zaman sekarang kan pasti pakai gambar kerja, termasuk ada 3D model, 3D printing, bahkan ada augmented reality zaman sekarang dan sebagainya. Kalau zaman dulu mungkin mereka hanya menggunakan bahkan mungkin masih pakai kertas lontar gitu, dan tintanya pakai tinta apa gitu, nggak tahu. Jadi otomatis sketsa zaman dulu dan zaman sekarang berbeda gitu, dan ya semoga kita tidak adanya bukti tersebut mungkin karena ya tidak ada perekaman. Semoga nanti akan muncul data-data tambahan, data-data pelengkap terkait sejarah-sejarah visual atau sejarah-sejarah perancangan produk-produk tradisional atau yang memiliki karakter Indonesia ini gitu. Mungkin gitu Naufal yang bisa saya tambahkan. Semoga cukup. Mungkin waktunya juga sudah cukup dari kelompok ini. Mungkin saya sudahi dulu. Kita akan lanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Kak Fiona, masih ada nggak ya? Apa? Iya, Kak, masih ada. Ya, boleh dibuka ininya? Kelompok 8, Kak, kelompoknya Anfilia. Baik. Soalnya saya juga ternyata ini nggak bisa buka Excelnya. Silahkan ya, bisa dilanjutkan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang berjudul 100 tahun perkembangan fashion wanita di Indonesia. Selanjutnya. Dari saya sendiri, Anfilia Soli, (1937). Selanjutnya. Lalu, tujuan dibuatnya presentasi ini adalah untuk memberitahu pembaca terkait perubahan pakaian wanita di Indonesia dari masa ke masa, dan melihat seberapa jauh pengaruh Barat pada pakaian masyarakat Indonesia sehari-hari. Diharapkan teman-teman semua
dapat memahami perubahan fashion di Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya, pakaian era 1920, Indonesia sendiri masih kental dan identik dengan kain batik dan kebaya, terutama di kalangan pribumi. Perbedaan gaya pakaian di Indonesia juga ditemukan di antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi, karena pada masa itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Pakaian era 1920 ini terinspirasi dari kebaya Kartini yang menjadikan pakaian sehari-hari pada waktu itu. Selanjutnya, lalu berikut adalah detail pakaiannya. Pada pakaian pesta seperti berikut, menggunakan kebaya dan dibadankan dengan kain panjang batik kualitas tinggi, selendang, rambutnya pada pakaian sehari-hari sama dengan pakaian pesta, tetapi lebih sederhana saja. Rambutnya digelong polos, lalu pada alas kaki juga. Pada masa itu, wanita Indonesia mulai membiasakan diri memakai alas kaki seperti slop, meskipun sebagiannya masih ada yang bertelanjang kaki juga. Selanjutnya, berikut ada maestro batik. Kebiasaan masyarakat menggunakan kain batik menjadi menarik perhatian pendatang untuk berbisnis seperti Eliza Van Zillion dan Oyi Sojon. Berikut adalah contoh batik dari Eliza Van Zillion seperti ini. Selanjutnya, ada maestro batik dari Oyi Sojon. Bermula ketika beliau tuh prihatin kepada petani yang tidak memiliki kehidupan yang layak, maka ia mempekerjakan petani tersebut. Ini adalah contoh batik dari Oyi Sojon. Model batiknya seperti ini. Selanjutnya, pakaian era 1930. Munculnya film-film di Indonesia menjadi titik tolak perkembangan industri nasional dan menjadi perubahan mode pakaian di Indonesia. Lamanya bangsa kolonial di Indonesia merubah cara berpakaian wanita di Indonesia meskipun hanya sebagian kecil. Pada zaman dahulu, kehidupannya masih berkasta-kasta, namun ada satu golongan masyarakat yang unik, yaitu mereka adalah golongan yang merupakan campuran Eropa dan Indonesia. Sehingga pakaiannya juga biasanya berbeda dengan masyarakat yang biasanya. Mereka ini memakai dress-dress, mini dress, mungkin sekitar selutut yang tipis, dan juga membawa kepada tren wanita lainnya di Indonesia. Selanjutnya. Nah, detail pakaiannya seperti ini, jadi mereka mudah mulai pakai dress yang cukup modern. Sepatunya ini adalah sepatu pantofel, dan rambutnya masih digelung. Selanjutnya. Kemudian pada era 1940-an terjadi Perang Dunia II. Nah, peristiwa tersebut mempengaruhi tren fashion baik pada pria dan wanita pada masanya karena membuat bahan sulit didapat akibat pengalihan fungsian pabrik baju menjadi pabrik senjata. Mode pakaian ini terinspirasi dari model pakaian proklamasi Indonesia yang minimalis dan praktikal. Selanjutnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi pakaian wanita itu tidak seperti tahun sebelumnya yang feminim. Ini itu cukup praktikal untuk berkegiatan. Dan sepatunya masih sepatu pantofel, namun dibuat lebih bersifat untuk kerja dan rambutnya masih digelung. Selanjutnya. Pakaian era 1950. Perubahan gaya tren busana pada tahun 1940-an juga mempengaruhi Indonesia, di mana pada saat tahun 1950-an, desainer senior Peter C. kembali ke Indonesia setelah mempelajari dunia jahit di Belanda. Pada masa itu, tren yang sedang naik daun adalah gaya New Look, di mana gaya berpakaiannya terkesan edgy dan rok yang berpotongan airline. Seiring produksi film di Indonesia,
mulai berkembang, mode fashion di Indonesia juga mulai berkembang. Pada tahun 1950, mode fashion terinspirasi dari film Tiga Darah yang mempunyai desain feminim dan casual. Selain itu, banyak juga wanita yang menjadikan Marilyn Monroe sebagai inspirasi gaya dan berdandan. Selanjutnya, detail pakaiannya seperti ini, rambutnya itu masih digelung, dan pakaiannya itu mereka mulai menggunakan dress-dress panjang dan mini dress, dengan area pinggul ke bawah dibuat dengan lebih lebar, karena desainnya itu align, dan sepatunya itu mulai populer sepatu jenis high heels. Selanjutnya. Nah, desainer terkenalnya itu tadi ada Petersi, jadi dia ini belajar jahit di Belanda. Pas datang ke Indonesia itu dia agak kurang dilihat sama rumah-rumah mode, karena dia buat baju untuk wanita, sedangkan rumah mode itu menganggap pria itu nggak etis gitu untuk desain dan potong-potong baju wanita. Tapi dia membuktikan dan 5 tahun kemudian dia bisa menggelarkan pagelaran busana yang dihadiri oleh Fatmawati Soekarno, dan ini tuh adalah pagelaran busana bertema pengumpulan dana untuk korban kecelakaan. Selanjutnya, pakaian era 1960. Munculnya stasiun TV pertama di Indonesia, mode fashion menyesuaikan menjadi lebih modern. Selain itu, dengan mulai banyaknya bermunculan penyanyi tanah air, semakin mudah dalam menyebarluaskan pakaian modern dengan style dan warna yang beragam. Selanjutnya, nah, detail pakaiannya seperti ini. Jadi rambutnya itu udah nggak digelung-gelung lagi. Sepatunya itu ada kayak sejenis sepatu skate yang mudah untuk dipakai, dan pakaiannya ini masih rock-rock seperti ini, tapi udah mulai rock and roll gitu. Selanjutnya, boleh dilanjutkan, Pauline Michelle. Selanjutnya ada pakaian era 1970. Pada era ini udah mulai seperti Prajudi, Heri Darsono, Irwan Tirta, Ramli, dan Poppy Darsono yang membawa karyanya dalam dunia fashion sampai internasional melalui berbagai parade fashion nasional ataupun internasional. Nah, ini gayanya udah mulai ke disco gitu ya eranya. Terus puncak kejayaan musisi rock Indonesia membawa fashion ini jadi terkenal di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya. Ini adalah detail pakaiannya, rambutnya sudah digerai dan lebih bergelombang, bervolume. Sepatunya menggunakan high heels tinggi dan juga high waist dan aksen disco cut bray. Selanjutnya. Ada juga desainer-desainer terkenalnya, yaitu salah satunya ada Hari Darsono, yaitu desainer termuka kelahiran Mojokerto, yang merupakan insinyur Paris Academy of Fashion, serta pengajar estetika dan etika busana. Nah, ini merupakan hasil-hasil karyanya dan terinspirasi oleh wayang Jawa. Selanjutnya. Kemudian ada pakaian era 1980-an, yaitu perkembangannya mulai signifikan. Selain makin banyak desainer bermunculan, yaitu karena perfilman di Indonesia juga lagi giat-giatnya. Pada masa ini, fashion di Indonesia mulai beragam, mulai dari dress, kemeja, atau baju yang lumayan seksi. Lalu warna-warnanya juga lumayan bertambah beragam. Lalu ya, tren fashion dari luar negeri seperti Amerika Serikat juga sudah mempengaruhi tren fashion di Indonesia gitu. Selanjutnya. Berikut adalah detail pakaiannya. Untuk pakaian tahun ini dia lebih bagian bahunya lebih lebar, menggunakan sepatu high heels yang lebih sederhana dan rambut yang lebih beragam. Selanjutnya. Lalu pakaian era 1990 pada masa ini disebut masa paling berjaya karena salah satu desainer itu seperti Sebastian Gunawan tuh karyanya eksis sampai saat ini. Tidak hanya dunia fashion, di bidang seni lainnya juga berkembang pesat seperti majalah, perfilman, musik, dan sebagainya. Pada masa ini, denim dan kemeja kotak-kotak menjadi salah satu ikon bagi anak muda. Salah satunya seperti fashion Nika Ardila ya, yang sampai sekarang masih tren gitu. Selanjutnya. Ini adalah detail-detail pakaiannya, sudah mulai ada kemeja untuk wanita yang motifnya beragam, lalu ada sepatu
dan kacamata-kacamata yang lagi tren. Selanjutnya. Ada pakaian era 2000. Untuk kalangan anak muda, ada kemeja dan denim yang masih eksis, dan juga tren baru yang pada saat itu seperti gaya emo atau goth, yang merupakan pakaian serba hitam atau warna gelap lainnya dengan hiasan wajah dan tatanan rambut yang khas. Pada ini juga MTV sudah lagi tren ya, mulai melanda pada generasi muda Indonesia yang ikonik dengan fashion modern dengan ditambahkan sepatu high heels dan wedges. Selanjutnya detail dilanjutkan oleh Hasya. Ini ada detail pakaian di era tahun 2000-an. Yang kiri itu pakaiannya kayak emo-emo gitu, terus wedges yang warna-warnanya kayak pastel, pink, terus ada aksen bunga, sama rambutnya tuh modelnya kayak shaggy-shaggy gitu. Selanjutnya ada pakaian di era tahun 2010. Fashion di Indonesia tahun 2010 itu sampai tahun 2020, banyak perubahannya itu dipengaruhi oleh faktor globalisasi dan modernisasi, terutama karena internet sama televisi waktu itu juga lagi berkembang. Jadi banyak mengambil dari Korea, kan dulu lagi trennya tuh Korea, K-pop, terus kayak ada choker, kacamata hitam, terus crop top, dan flower crown gitu. Ini detail pakaiannya, rambutnya ombre-ombre warna-warna silver putih gitu, terus pakaiannya yang lagi zaman tuh kayak di festival Coachella kalau nggak salah, terus ada sepatu boots kayak gini. Selanjutnya ada pakaian era tahun 2020. Pada era ini tuh fashion kembali lagi pada masa lampau, tepatnya kayak ada era 70-an sampai awal tahun 2000-an. Namun lebih banyak yang menggunakan tren dari luar negeri, yang pada masa itu tahun 70-an dan 2000 awal lebih kepada estetik, retro, sama gotik. Banyak orang yang menyebutnya dengan street style dengan panduan warna selaras dan terkenal old fashion. Nah, untuk tambahan aja, jadi di tahun 2020 ini kan ada pandemi COVID-19, jadi mengharuskan semua orang untuk menggunakan masker untuk mencegah penularan virus. Jadi yang awalnya masker itu dipakai untuk sebagai bagian dari protokol kesehatan, justru lama-kelamaan berkembang menjadi salah satu bagian dari tren fashion sekarang. Ada juga beberapa desainer yang membuat masker jadi bagian dari fashion untuk pengantin, jadi dikasih aksen yang lebih elegan, terus pakai motif batik juga sama motif-motif lainnya yang beragam. Ini untuk detail pakaian tahun 2020, tasnya yang kecil-kecil gitu, terus ada waist bag juga, terus pakaiannya cenderung kayak vintage retro gitu, sama rambutnya yang diwarnain bagian. Nah, ini untuk timeline keseluruhannya dari tahun 1920 sampai sekarang tahun 2020. Nah, untuk kesimpulannya itu, jadi fashion itu adalah suatu gaya yang digunakan sebagian besar orang dalam kurun tertentu yang berkembang pesat menjadi sebuah tren. Desain fashion itu sangat berkembang mengikuti sosial budaya, norma-norma masyarakat, dan globalisasi. Terlihat jelas pada tahun 1920, wanita Indonesia menggunakan pakaian tradisional untuk sehari-hari, dan pakaian memiliki aturan-aturan tertentu berdasar status sosial dan kiblat seorang wanita yang harus anggun. Dengan hadirnya budaya barat, menghasilkan gaya fashion yang modern juga fleksibel dan melahirkan seniman-seniman desain yang kini menjadi kebanggaan Indonesia di dalam maupun luar negeri. Lalu dengan masuknya kebudayaan dari negara lain pula, kita memiliki banyak taste dalam berpakaian sesuai dengan kecocokan setiap individu, dan tren fashion akan terus berkembang meskipun kayak diulang-ulang lagi dari tempo lalu gitu. Ini referensinya. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Kebetulan di sini Pak Agus Sahari sudah hadir, namun
seperti yang tadi disampaikan, Pak Agus sedang di kereta api, jadi kondisional saja. Pak Agus barangkali nanti berkenan untuk berbicara, silahkan Pak. Tapi kalau misalkan memang banyak kendala internet, tidak apa-apa Pak. Kita akan lanjutkan. Tadi Pak Agus sudah sempat muncul, sudah sempat terlihat. Halo, Ya kedengaran Pak, nggak? ya terdengar Pak. Itu kalau yang tahun 70-an kok nggak kelihatan ya? Halo? Ya, yang 1970-an tadi disampaikan. Terus yang kedua itu pakaian muslim di tahun 90-an kok nggak dibicarakan ya, yang merawabah ke para remaja Indonesia. Ya, pakaian muslim ya. Ya. Ya, dua itu aja pertanyaan dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Silakan mau dijawab dulu kepada Pak Agus. Baik Pak, izin menjawab. Ya. Untuk yang tahun 1970 tadi kami menampilkan Pak mungkin kelewat. Dan untuk yang pakaian muslim memang sejujurnya tidak terpikirkan oleh kami. Kami hanya mengambil dari wanita-wanita yang tidak berhijab seperti itu Pak. Apa mungkin baiknya ditambahkan saja Pak? Sebaiknya ditambahkan karena itu sangat besar pengaruhnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ya. Mungkin saya lanjutkan feedback dari saya. Kalau dari saya sama kayak tadi ya, visualnya cukup enak dilihatnya, nyaman. Mungkin kayaknya slide-nya terlalu banyak ya, lebih dari 10 ya berarti ya. Izin menjawab Kak. Iya Kak. Iya, jadi slide-nya emang lebih dari 10, soalnya gambar-gambarnya kebanyakan gitu, jadi sama kita buat di slide yang lebih gitu biar gambarnya jelas. Diorganisir lebih baik aja ya slide-nya. Kalau bisa jangan lebih dari 10. Kalau dari saya sih paling setuju dengan Pak Agus tadi penambahan tentang busana muslim, karena mau nggak mau kan Indonesia juga termasuk negara yang muslimnya sangat dominan ya, dan banyak menjadi sorotan gitu perkembangan fashion termasuk hijab dan sebagainya di Indonesia kan sangat pesat. Jadi sudah banyak juga kalian sebut tentang pakaian-pakaian dan pengaruhnya dari kondisi pada tahun tersebut, termasuk di tahun 1945 dan dipengaruhi oleh proklamasi, termasuk di 1980 yang didominasi oleh film, termasuk adanya Korean Wave dan sebagainya. Nah, mungkin ada juga selain hijab, mungkin kalian bisa pertimbangkan juga di 2020, 2010 kan ada insight tentang ada tinjauan tentang produk-produk yang ramah lingkungan. Kan brand lokal Indonesia pun juga banyak yang mengangkat tentang sustainability, termasuk menggunakan material lokal dan sebagainya. Contohnya misalkan kayak Sukacita itu kan dia memanfaatkan batik menjadi pakaian yang modern. Termasuk Pijak Bumi itu kan brand dari Indonesia juga memanfaatkan kulit lokal dan didesain sebaik mungkin untuk meminimalisir dampak lingkungannya. Gitu. Termasuk banyak munculan jam tangan yang desainnya sangat bagus sekali dan mengangkat kearifan lokal dan sebagainya. Apakah ada tinjauan tentang sustainability atau keramahan lingkungan itu pada fashion Indonesia juga? Jadi kalian bisa mungkin kalau masih ada space kalian bisa tambahkan dari yang pakaian muslim tadi dan tinjauan sustainability. Dari saya seperti itu. Ini masih ada waktu sedikit lagi. Pak Gus mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Sudah cukup lah. Sudah cukup ya.
Terima kasih Pak. Teman-teman mahasiswa, ada yang mau memberikan feedback atau bertanya lagi untuk kelompok ke-8 ini? Berarti ini kelompok terakhir yang akan presentasi. Kita masih ada waktu sedikit. Silahkan. Oke. Mohon maaf, untuk tinjauan Sustainable Fashion akan dibahas oleh kelompok 10. Baik, jadi mungkin kalau mau kelompok ini menambahkan singkat aja tentang Sustainable Fashion-nya. Nanti di kelompok 10 akan dibahas lebih komplitnya tentang Sustainable Fashion. Terima kasih Nadira untuk feedback-nya. Mungkin kalau sudah tidak ada, tinggal 3 menit lagi, menuju jam 3. Kak Fiona sepertinya sudah meninggalkan ruangan karena menyiapkan summer school bersama Bu Ayu tadi. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan feedback, mungkin kelompok ini bisa disudahi presentasinya dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Pak Agus, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Minggu depan masih ada? Masih ada, Pak. 4 kelompok lagi, Pak. Ya, oke deh kalau gitu kita ini minggu depan aja deh. Ya. Baik, Pak. Nah, habis waktu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak.